Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma bika asbaqna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita bersyukur pada Allah pagi ini tanggal 13 ya 1448 Hijriah kita bisa melanjutkan aktivitas kita karena kita masih sehat, masih hidup, sehingga sama-sama bertemu di masjid ini. Kehadiran kita semoga memberikan kemudahan dari semua arah ya, amin, yang baik-baik. Bagi yang sakit, saya ulang, bagi yang sakit termasuk keluarganya, semoga Allah memberikan kesembuhan, amin. Bagi yang kita ekonominya masih korat-karit, apalagi suasana sedang tidak baik-baik saja ini, Allah memberikan rezeki yang lancar, amin. Dengan catatan ya, salat yang kuat, istighfar yang bagus. Insyaallah masih ingat keterangan saya. Jamaah sekalian, kita lanjutkan masalah iblis sekarang ini ya. Insyaallah pernah dengar iblis dalam Al-Qur'an ada. Jadi usjudu li adama fasajadu ila iblis. Berarti iblis itu ada. Cuma perlu diuningani, dipahami bahwa makhluk gaib yang sering kita singgung biar kita tidak salah akidah kita. Makhluk yang gaib itu hanya 3. Pertama adalah malaikat, yang kedua jin, yang ketiga adalah iblis. Apa bedanya jin dan iblis? Kalau jin itu bisa mati seperti kita, ada yang iman, ada yang kafir, ada yang ahli ibadah dan tidak. Karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Jadi jin itu ada yang santri, ada yang tidak, ada yang kafir seperti manusia lah. Tetapi iblis ini berbeda, itu raja jin itu. Dan inilah makhluk satu yang tidak mati-mati kecuali nanti hari kiamat. Bisa dibaca, disimak surat Hijr ya, itu ada. Ketika iblis dilaknati Allah kan dia minta usul kepada Allah. Kami oke-oke saja mendapat laknat, tetapi saya mohon pertama diberi usia panjang, tidak mati-mati dulu sampai nanti hari kiamat. Yang kedua diberi kesempatan untuk menggoda manusia. Kami halau, kami ajak sebanyak-banyaknya masuk neraka. Kecuali dia pun juga tahu itu, kecuali hambamu yang mukhlis. Kalau kita ikhlas dalam kehidupan, angel itu goda. Melarat ya ibadah, sugih tambah ibadah, sama-sama. Nah itulah yang angel. Ilamin ibadikal mukhlasin, kecuali hamba engkau yang ikhlas, sing ridho, yang pandume panjenengan, saya tidak akan bisa mampu menggoda. Di situ pelajaran dari iblis itu.
urip sing ikhlas. Ya apa anane tetep ndak usah menggerutu. Ana sing awake kepengin sugih gak sugih-sugih. Sampai Allah gak kurang-kurang sampai bathukku apa? Sampai bathukku melontos sampai ireng dong-dongan gak sugih-sugih piye. Nah, itu dihubung-hubungkan dengan kesana. Itu namanya tidak ikhlas. Karena apa? Dunia ini kalau kaya semua repot loh. Miskin semua juga lebih repot. Karena itu keseimbangan antara keadaan miskin. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jamaah masih saya lanjutkan dulu tentang masalah kemarin tatoyur itu. Biasanya di kampung, maaf ini, tapi jangan disengeni ya, karena ini memang macam-macam. Kita memang diperintah oleh Islam, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin tadi. Tidak diperintah kalian ibadahnya ikhlas karena Allah, semata-mata hidup itu karena Allah, jangan karena yang lain. Tapi dalam kehidupan iblis kan siang malam tidak pernah payah, tidak pernah malas, tidak pernah henti, selalu menggoda manusia. Terus jalan itu dengan komando yang sangat konkret dan hebat, iblis itu. Karena itu maaf, iblis itu kan siang malam selalu membimbing anak buahnya ini. Hasilnya berapa kamu? Jadi hasilnya ditanya itu. Programnya, apalagi program iblis kan surat apa, masih ingat? Surat Fatir ayat 6 kan? Innas syaitanu lakum adu fattaqidu aduwa ya. Jadikanlah dia musuh kamu. Bapak, innahu hisbahu min ashabis sa'ir. Pamri mau ngajak supaya menungso akeh sing ke neraka itu. Itu programnya jarak jauh itu ke sana. Sejak dunia ada, sejak iblis dilaknati Allah sampai nanti hari kiamat ya, programnya panjang itu. Itu kita harus menganggap bahwa iblis itu musuh kita. Fattaqidu atu, jadikanlah setan itu musuh kamu, jangan dijadikan kawan. Sudah ya, informasi dulu itu. Sekarang pengertian iblis. Iblis itu bisa dilihat surat Al-A'raf ayat 16-17. Surat Al-A'raf 16-17. Pengertiannya, dia makhluk yang ringan. Dia makhluk yang ringan, itu iblis. Bisa masuk tubuh manusia lewat peredaran darah. Bisa, kalau jenengan punya hadis riwayat Bukhari jilid 4 nomor 64, iblis itu bisa masuk ke tubuh manusia lewat peredaran darah, lewat pori-pori dulu. Jadi lewat situ. Karena itu maaf, kalau orang tidur tidak mau baca apa-apa, dia langsung jogetan lewat hidungnya ini sampai dikencingi barang. Ya, jadi orang yang tidak mau baca apa-apa mudah dikencingi oleh setan itu, anak buah iblis. Sehingga kalau orang tidak baca apa-apa, kalau tidur tidak ngerti, itu subuh tidak ngerti, malah tidak dengar itu, karena tidak membaca apa-apa. Karena itu minimal kita kalau mau tidur, kalau mampu ya silakan diusahakan berwudu dulu. Kalau sudah berwudu, maaf, ini maka kita akan bisa memahami dengan wudu itu bersih. Setan menghindar, malaikat datang kan. Orang kalau mau tidur berwudu, setan datang. Dari langit dunia kan datang mendoakan orang itu. Allahumma ighfirli abdika fa innahu bata tahiran. Ini bedanya. Jadi modal wudu saja luar biasa. Itu hal-hal yang sepele, seperti wudu kan ibadah mudah, ringan kok, kecipik-kecipik tok, tapi balasannya jannah. Ibadah mudah, balasannya surga. Hebat wudu itu. Dan masih banyak. Dan bisa nanti suatu saat kita ketemu tentang itu. Yang kedua, iblis
Ini pengertian dulu ya. Iblis mengepung manusia dari semua arah. Iblis mengepung manusia dari semua arah. Depan, belakang, kiri dan kanan. Kecuali atas tidak bisa. Di Quran itu ya. Jadi bisa mengepung kita manusia dari depan, kan kalau dasar bahasa Jawa yang ini. Kula jenengan idini nggodha menungso liwat ngarepe, liwat burine, sebelah kanan dan sebelah kirinya. Dan kau dapati manusia sebanyak-banyak tidak mau bersyukur. Tapi atas tidak mampu. Ini kekuatan kita, kan itu perbanyaklah sujud kepada Allah. Ya, dan kalau sholat subuh terutama agak lama sedikit. Tapi saya tadi khawatir ya, tak colot no piro emang pernah ngayat aku. Khawatir jangan rasa nek mulia gunggungan Rahman dindekno isora aku. Tak pecolotno puru 5 ayat mbok 6 iku mang. Cek gak suwe-suwe karo kowe. Maaf ini. Ya repot juga. Saya engko gak khusuk kok. Ku nang mulih dirokno wong ya apa sih? Dientek-entekno ya. Maaf. Ya memang agak banyak. Biasanya saya jadikan 2. Ya. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua. Jadi sak salaman. Karepku mang tak dadakno situ tapi goyang ini saya. Gak khusyuk padahal kana katarahu ya. Sudah. Sekarang iblis itu musuh kita. Ya, musuh utama kita manusia. Terutama yang mengaku apa? Yang mengaku beriman. Pernah tuh setan datang. Nanti kita bicara setan, nanti kita masih iblis ini ya. Ya, masih seri aja. Jadi iblis itu musuh utama manusia. Musuh manusia. Bisa dilihat surat Al-Baqarah 36. Al-Baqarah 36. Iblis itu tidak sakno pada kita. Sangat keras dan kejam. Ya. Jadi terutama menggoda bapak kita dulu, Nabi Adam ini, dan anak cucunya ini. Setiap ada bayi lahir, setiap bayi lahir ini iblis itu melihat tuh di Soko ya, kayak Soko ya. Soko Kidul ini ada bayi lahir, coba datang, setan suruh tunggu ono sampai tuwek sampai mati. Jadi masing-masing kita itu punya musuh satu, di mana saja diketing terus. Cuma menungsane nggak tahu. Ya. Jadi setiap kita digandengi iblis, maksud saya setan tadi, anak buah iblis itu. Kau nunggoi sampai sak mate wongi, sampai sak tuwe. Ya. Ada sahabat yang tanya pada Nabi, "Ya Rasul, apa antum juga digoda?" "Iya, saya ditunggoi juga. Aku lahir ditunggoi, tapi gak roh aku waktu itu. Setelah mendapat wahyu usia 40 tahun baru ngerti kalau aku ditunggoi terus kesana kemari diketing. Cuma tak piting, tak cekel terus gak iso obah deh. Dadi meleh tunduk pada saya. Jadi setan ini malih taat pada Nabi kita. Ngalor ngidul malih melok ae." Ya. Itu satu. Yang tidak diparani iblis, tak diparani setan maksud saya, ketika bayi lahir adalah satu, adalah Nabi Isa. Nabi Isa. Ini hadis sahih ini ya. Ketika bayi lahir mungkin iblis lali ya. Karena apa, maaf ya saya ceritakan ini. Nabi Isa lahir kan tanpa bapak ya. Jadi fitnah keras bagi dunia, sangat keras, terutama orang Yahudi itu sangat keras kepada Nabi Isa. Ketika hamil sudah tua, Maryam ini kan sudah kesana kemari demo ya, takut semacam-macam lah. Gak tak cerita nang kene jenengan ya sering mendengarkan keterangan itu. Waktu itu akhirnya Jibril sakno, "Ya Maryam,
anti tak terus nanggone oase ono padang yang tidak ada apa-apa tapi hanya kurma yang tua-tua. Oase wahai. Jadi kok tengah sawah sing ngombo nek cara kampung ada pohon-pohon yang rindang itu namanya oase. Wah, di sanalah diantarkan. Kalau nanti ada kesulitan bagaimana? Pegang saja pohon kurma yang besar ini. Pegangan lalu gerak-gerakkan tanganmu. Tu sakit alaihi rutoban janiyah. Akan turun rutob. Rutob itu kurma yang basah tapi sudah manis. Rutoban surat Maryam ada ya, bisa di itu. Jadi ketika nanti kalau jenengan haus atau apa lapar, peganglah pohon itu sambil gerak-gerakkan, akan jatuh rutob. Rutob itu adalah buah kurma yang sudah nguning itu tapi masih basah. Rutoban janiyah. Rutob buah kurma yang kuning tapi sudah manis rasanya, sekaligus untuk minum. Di situ setelah nanti lahir saya antarkan menuju rumah sampean. Ikut Nabi Zakaria waktu itu kan. Jadi keras lah waktu itulah masih di dalam perut ibunya ini iblis lupain. Yaitu sandunya kecolongan situ tok gopoh lho iku. Nah, dadi ilang situ rek musuhku gak konangan nih. Gopoh itu. Setelah lahir diantarkan pulang. Nanti bagaimana Jibril kalau saya ditanya fa asyarat ilaih, berikan isyarat pada bayimu saja, tunjuk saja, nanti bayimu akan ngomong dengan sendirinya. Setelah sampai di rumah, hai macam-macam kan pertanyaan masyarakat. Fa asyarat ilaih, dari Quran itu memberikan isyarat pada bayi itu. Jawaban itu loh, wong-wong itu. Akhirnya menjawab, ini Abdullah, saya hamba Allah. Aku diperintah berbakti pada Allah, berbakti pada ibuku tanpa bapak kan. Jadi wabaron biwalidati di situ. Quran indah sekali, tidak ada bapak kan. Aku diperintah taat kepada Allah dan berbuat taat kepada ibu saya. Dan saya diselamatkan di saat lahirku, di saat hidupku di dunia, bahkan nanti sampai matiku aman. Mulane iblis sampai tidak kesempatan lahli, anak buahnya tidak diberi kesempatan merintah untuk nunggoi Nabi Isa ya. Karena itu sudah kita lanjutkan. Lakapan iblis menggoda manusia tadi sudah kita singgung ya. Jadi menggoda ya sejak lahir tadi, menggoda sejak lahir kecuali Nabi Isa. Ini ternyata di Bukhari. Bagi yang punya kitab Bukhari jilid 4 jilid 4 nomor 199 hadisnya. Jadi iblis menggoda manusia sejak kecil itu kecuali Nabi Isa. Yang kedua tadi masuk lewat darah, lewat pori-pori kita. Ini juga di Bukhari jilid 3 hadisnya nomor 64. Maaf, sing gampang digodha nomor 3 adalah perut buncit. Apa perut buncit itu? Paham? Jenengan sing perutnya, maaf ini saya tidak nyinggung sing perut buncit ya. Aku dia perut buncit ya. Lemu karena perut buncit. Jadi orang yang perutnya terlalu kelewat itu gampang lewat situ. Nah, bisa dilihat Muslim jilid 8 nomor 31. Jadi tolong bagi yang buncit teman-teman ya direwangi poso titik-titik lah. Cek rada apa? Cek rada kempes titik. Ya wis. Bapak apa? Nek terlalu besar itu digoda iblis gampang ngantukan nemen. Maaf ya saya juga perut besar ya. Alhamdulillah aku perut besar. Cilik lah ya iso dilok-lokno wong ngalor ngidul. Sekarang manfaat iblis. Manfaat iblis.
Lho kok ana manfaate? Wong iblis kok ana manfaate? Kita tahu bahwa di dalam surat Ali Imran itu ada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa saja yang kau ciptakan tidaklah sia-sia. Termasuk iblis juga tidak sia-sia. Jenengan insyaallah pernah saya ceritakan di sini nyamuk itu kan. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalama ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu memberikan contoh pada manusia. Nyamuk ini dilihat kok wong ya rugi kabeh, congkoti lamuk, tuku obat lamuk ya. Sampai ada obat lamuk bakar dan sebagainya lah. Tapi bagi profesor dokter bisa menemukan apa? Obat itu sehingga menjadi dokter ya, menjadi sarjana karena isok nemokno ya obat lamuk itu termasuk. Jamaah sekalian, jadi bagaimanapun iblis itu juga ada manfaatnya. Ya untuk menggoda manusia, untuk menguji kita terutama. Kita diuji lewat iblis itu. Kembali tadi kepada Al-Baqarah 36. Untuk menguji manusia, lulus apa? Apa tidak? Yang kedua, memang makhluk durhaka itu. Memang durhaka. Ketika ditanya, "Iblis, siapa Tuhanmu?" Antum panjenengan. Jenengan niku Tuhan saya. Aku perintah, ndak. Lah coba. Siapa Tuhanmu, Iblis? Panjenengan. Aku merintah kon, mboten. Lah coba. Jadi nek diperintahmu. Waktu kamu hormat pada Adam, ndak. Jawabnya enteng aja. Khalaqtani min nar dalam Al-Qur'an. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya hamba ini dari api, sementara manusia dari tanah. Namanya tidak profesional. Ane wong tidak boleh berbangga-bangga karena keturunan. Hati-hati. Iblis sih berbangga-bangga ya karena asalnya aja. Saya dari api, manusia dari tanah, ya tentu mulia saya jadi. Ya terus terangai. Ya tadi kembali, siapa Tuhanmu, Iblis? Panjenengan, Tuhanku. Aku perintah, mboten. Siapa Tuhanmu? Ada manusia kadang, siapa Tuhanmu? Allah. Kon salat. Ayo we. Ada kan? Itu jane sejajar ya. Nek ana wong menungso, siapa Tuhanmu? Allah. Kon poso mboten, kamu sholat mboten, itu dulure sebenarnya ya. Tapi aja lilokno lho. Cip, orang yang beriman akan bertambah ibadahnya karena iblis itu. Jadi orang yang beriman krungu cerita iblis ngene iki semakin hati-hati, semakin ibadahnya kuat. Ali Imran 195 ya. 191. Bon. Sekarang bagaimana iblis menggoda manusia? Caranya menggoda. Satu, menanamkan permusuhan di antara manusia. Mulane sing seneng geger hati-hati, hindari. Tadi kan sudah kita singgung musuh utamanya. Tapi programnya kan ada 5. Bagaimana agar kita syirik, manusia syirik. Kalau tidak berhasil suruh murtad. Kalau tidak berhasil suruh gulu, ibadah berlebihan. Kalau belum juga berhasil suruh riya, pamer ibadahnya. Kalau masih tidak berhasil karena hebat imannya, suruh tukaran sak konco. Suruh tukaran. Kadang-kadang podo takmir ya gelut. Hati-hati sing dadi takmir aja gelut. Ya saling menyadari, saling mengerti kekurangan. Yang penting jangan menonjol aku lebih top, lebih baik. Sama-sama jalan. Kita pun juga yang lain karena kemampuan kita itu kan jangan menjadi
penonton. Kalau penonton masih hebat yang nguasi Spanyol menang ya nguasi tok nek senengane bal-balane. Cuma ada keuntungan adanya bal-balan kemarin itu banyak orang masuk Islam. Karena apa? Wong sing ndongakno Palestina iku krungu kan nggo lapangan masuk ditoleh iku ambek wong-wong ngene. Lah di situ akhirnya banyak orang masuk Islam. Ya gara-gara bal bundur itu bisa masuk Islam. Hidayah memang tidak begitu repot bagi kita. Sekarang kita sudah disapa ibadah, mari kita pelihara sampai kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita sudah disapa ibadah, tinggal ibadah kita jaga baik-baik, keimanan kita rawat bagus-bagus. Sudah ya? Jadi menanamkan permusuhan di antara manusia. Al-Maidah 91. Al-Maidah 91. Saya ulang, bagaimana iblis menggoda manusia. Pertama, menanamkan permusuhan supaya wonge gelut sak kancane. Yang kedua, setan membuat kita lupa beribadah. Setan membuat manusia lupa ibadah. Karena itu nanti kalau ada yang baris-baris 17-an karnaval di tempat saya itu sudah ada urunan 2 jutaan itu pun juga jamaah kita di Kecamatan Jogoroto. Ciato ini ngomong, Ustadz nanti tanggal 22 Sabtu itu libur pengajiannya. Loh, ada apa? Ya yang ngerti. Itu kan Sabtu keempat kita karnaval. Jadi karnavalnya 11 siang sampai selesainya jam 1 malam. Hebat itu. Nah, ngatur sholat ya apa? Wis gak wani jawab aku. Ya terserah sih. Kalau tempat saya baris-baris gampang. Barisnya kan jam 1. Kalau memang ikut baris-baris ya karena itu 17 kita tidak boleh mengingkari dengan serta-merta. Ya sholat dululah, namanya jamak takdim. Sebelum jam 1 sudah sholat dulu semua, zuhur 4, asarnya 4. Jadi yang melok baris-baris itu. Biasanya sini dulu kan terkenal Mojokerto ada barisan apa ya? Bulan apa ya? Ya Mojokerto Surabaya itu kan sikile sampai teklen gini. Nah, maka diperhatikan kalau panjenengan nekat ikut ya, perhatikan sholatnya. Kan ada jamak kosor. Enteng itu kalau dilihat dari sudut situ. Termasuk kita punya hajat, rame-ramenya manten biasanya menjelang maghrib kan. Rame-ramenya daya itu orang-orang yang begitu diperhatikan. Sholatnya zuhur 4, asarnya 4. Lalu berhenti sibuk ngurusi manten dan sebagainya atau orang-orang yang datang. Lalu maghrib dan isya kerjakan pada waktu isya, kira-kira jam 8, jam 9 di saat tamu sudah mulai sepi bisa dilaksanakan. Itu cara-cara yang terindah untuk kita mensiasati agar kita dalam suasana tetap sholat. Setan membuat kita lupa beribadah, terutama sholat. Al-Mujadilah 19. Ampun. Nomor 3, setan mengajak manusia berpaling dari syariat. Surat Zukhruf ayat 36. Jadi kita diajak supaya lupa syariat Islam. Kan itu kadang-kadang lewat nyanyian juga itu mengganggu sebenarnya. Cuma jangan diwadani. Itu yang pengarangnya orang Pasuruan itu. Yaitu namanya Gus Lazim itu. Yang suaranya kayak Gus Dur itu. Ya, itu kan Gus Lazim, bukan Gus Dur itu sebenarnya. Gus Dur waktu sudah tidak ada, sudah tiada. Nah, itu Gus Lazim mengarang syair tanpa waton. Duh bolo konco priya wanita aja mung ngaji syariat bloko
gur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara. Loh, itu tidak terasa itu mengganggu kita. Wong belajar syariat kok malah soro. Wong tujuan kita itu cek ngerti syariat itu. Karena hidup kan harus ngerti syariat. Siratan wa minhaja. Surga kan syariat dan tangga naik untuk masuk surga. Siratan wa minhaja. Nah, cuma kita lewat lagu itu tapi ya kenyanyian ngunai. Kalau dimasukkan hati ya repot. Mosok sih belajar syariat malah soro lah gak iso salat itu. Nah, itulah setan mengajak manusia berpaling dari syariat. Zukhruf 36. Yang keempat, setan mengajak agar manusia taklid. Apa taklid nih? Beragama tapi tanpa dasar, ngawur, melok ngene. Seperti ini contohnya. Manusia diajak taklid. Biasanya kalau di kampung jenengan dapat undangan masyarakat itu kan ada dua arah ajaran manusia itu. Pertama biasanya para alim ulama ingkang saya hormati mengarah Islam. Tapi yang kedua ini para sesepuh, para pinesepuh, para adi sepuh ingkang pantes dahat kinurmatan. Itu hati-hati, itu ajaran sinkretisme itu. Lah tetep para sepuh, para pinesepuh, para adi sepuh. Jenengan cek ngerti. Para sesepuh itu kiai ini orang itu. Sing joplo atau suatu genjuru tahu barang itu loh. Ya, jenengan nek dadi dukun kudu iso iku. Ya, sun suwatek sembagaku ringin sungsang kayu nabi tak wadahi bathok walu ngene kok lho. Sing gak masuk akal omongane, tapi laris manis sih. Engko nek moro nggawa gula 2 kilo ya. Maaf ini contoh. Jadi pertama sesepuh itu ya kiainya, ustadznya kejawen itu. Islam Abuge itu. Kalau adi sepuh, nah itu calon ustadz itu. Kalau biasa yang pini sepuh, ya penduduk biasa. Jadi ada ustadz, ada mustami itu. Sesepuh itu ustadznya itu cara Islam. Dan pini sepuh itu yang anggota biasa jamaah kita. Lalu yang adi sepuh calonnya sepuh itu juga ditetapkan di masyarakat biar agama tetap jalan. Ada percaya adanya apa tadi? Gendruwo, terus wewe gombel, denguyang, banaspati, engklek. Apa engklek? Jenengan ngerti? Engklek itu orang yang mati yang macam-macam. Di depan kuburan itu tulang yang hanya tulang belakang, engklek jogetan ngedati wong sing liwat itu namanya engklek. Itu padahal tidak ada, itu kan mitos saja. Tapi tetap diyakini ada. Banaspati, engklek, sundel bolong, sundel buntu, Nyi Roro Kidul. Pemanah Nyi Roro Kidul diyakini setiap tahun mantu itu. Lah anake piro Nyi Roro Kidul? Apa gak matek ben taun mantu? Nah itulah jamaah sekalian, itu saja dulu sudah siang. Jadi seri kita bukan murui takhayul khurafat, tidak. Supaya kita minimal tahu, bisa menerangkan kepada jamaah-jamaah itu bukan ajaran Islam dan itu bukan keyakinan Islam. Sudah. Yang kelima dulu. 5 itu kerjasama, iblis itu bekerja sama dengan tukang sihir, penyesat umat, para tidak normal. Nah, masuk paranormal itu cocok. Jadi nomor 5, iblis bekerja sama dengan tukang sihir, para tidak normal, penyesat umat. Ya itu saja dulu. Jadi supaya suami istri bisa pecah, bisa kacau itu ada tukang sihirnya itu. Tapi kita tidak percaya seperti itu.
insyaallah. Karena apa? Kita sudah kuat dalam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup dulu, masih seri ya. Jadi periblisan nanti suatu saat kita lanjutkan insyaallah nomor 6 ya, insyaallah nomor 6. Yaitu sekarang masih nomor 5, bahwa iblis itu kerjasama dengan tukang sihir, kahin. Apa kahin ini? Araf. Araf itu adalah ya dianggap wong sing apa? Ya, orang yang ahli katanya. Iku pituwo, kalau di kampung namanya apa? Pituwo. Di sana kan itu dianggap bisa kerjasama dengan apa? Iblis tadi. Karena itu setiap ada acara, oh itu kena nggo pojokan, nah begitu ya. Kayak ruh-ruh, kena nggo pojokan, kena nggo tengah gak tahu itu. Sambil mesti nggo kena nggo pojokan dia gak ero deh. Tanya kira-kira. Itulah kerjasama dengan para tidak normal, para penyesat umat tadi. Yang kalau dalam istilah Nabi dukun tadi ya, man ata arrafan fasaddaqahu lam tuqbal sholatu arba'ina yauman. Siapa mendatangi dukun, mendatangi para tidak normal, terus percaya omongane, maka sholatnya tidak diterima sampai 40 hari. Insyaallah kita tidak sampai ke sana. Cuma mbok menawa sebelah takon, kita bisa menjelaskan bahwa iblis itu tugasnya ya seperti itu, merusak umat dan menyesatkan umat. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka tawwabur rahim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa innal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa amwalina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.